Tung 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 tung. Perhatian, perhatian. Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Nah, Bobby, ini aku ada teman lama ini. Oh, teman atau teman? Awal-awal kok jangan mulai gitu lah. Tahu, ya ini cewek sih. Oh, ya, ya. Habis itu kita mau ngobrol nih tentang tipikalnya dia yang mungkin akan bagi orang mungkin ada yang relate ya. Bahwa katanya sih dia ini introvert tapi dipaksa menjadi ekstrovert gitu. Oh ya, oh bisa gitu. Ya bisa, makanya kita ngobrol kali ini gitu. Di sini ada Naomi, di sini kita kota tetanggaan ya, Surabaya Sidoarjo ya. Hai, halo, halo, halo Bobi, halo Kak Kris. Ya, halo, halo, halo. Kayaknya sudah lupa aku ya. Gak tahu, ya kamu ingat kapan lalu ketemu kan dulu? Oh iya, iya. Ingat, ingat, ingat. Nah, ingat ya. Masa kamu nggak inget aku? Tuh, sedih. Ya itu apa, lupa. Soalnya udah lama sekali. Oh iya bener sih, udah lama banget ya. Iya, ya, oke, oke. Nah, jadi apa? Nomi kenalan dulu deh. Pendengarku namanya Sobat Boci. Pendengar aku sama Bobi ini namanya Sobat Boci. Bisa disapa dulu. Hai, halo Sobat Boci. Perkenalkan, aku Naomi. Wih, aduh, gemes banget. Seneng banget diundang sama ini Sobat Boci di sini. Oke, mungkin pertanyaan awal dulu sebelum bisa masuk topik deh. Gimana rasanya ngobrol lagi kayak gini? Aduh, udah lama ngobrol di podcast gitu karena emang ini sih karena dulunya juga punya podcast ya. Terus dalam hiatus, waktu balik lagi kayaknya, wah, seru-seru. Jadi penasaran nih, lanjutannya gimana nih ngobrol sama Bobi. Oh ya ya. Ya kok aku yang disebut tadi. Iya 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 iya. Ngobrol sama Bobby tadi. Iya iya iya. Mm-mm. Oke deh, oke deh. Nah, tadi aku singgung ya tentang introvert dan extrovert tadi ya. Introvert itu kalau ada yang nggak tahu, mungkin Naomi bisa cross check ya. Itu introvert itu yang senengannya nggak terlalu aktif sosial gitu ya, nggak terlalu apa banyak di rumah gitu ya, nggak terlalu suka berinteraksi dengan orang banyak gitu. Nah, extrovert ya yang kayak yang lebih suka aktif gitu. Oh, intinya butuh tenaga dari energi dari luar gitu ya. Nah, kalau Bener, bener, bener. kita cross check sekali lagi sih. Naomi lebih apa? Sebenarnya introvert atau extrovert sih? Aku tuh sebenarnya introvert kok ekstrovert. Aku tuh sebenarnya introvert. Nah. Jadi kalau habis ketemu orang, itu biasanya tuh energiku tuh banyak terserap. Bisa sih ketemu orang, tapi kayak after dari ketemu orang itu efeknya tuh capeknya tuh lama banget. Oh, aduh. Oke, oke. Nanti kita coba kulik-kulik lagi deh. Kita cari tahu lebih dalam lagi deh soal itu. Oke, oke. Berarti apakah memang orang sudah tahu waktu kesan pertama ketemu Naomi gitu, orang orang nggak awal ya, orang baru-baru kenal gitu ya. Itu langsung tiba-tiba, wah, ini ekstrovert nih, orangnya riang nih, orangnya suka gimana nih, atau gimana? Awal orang ketemu sama aku tuh jujur first impressionnya tuh takut loh malahan. Oh, apa yang Nggak ditakut? tahu kenapa. Katanya sih wajahku tuh judes banget, kayak nggak bisa disentuh orang. Oh, Serius ini. hmm. Awal-awal judes, kelihatan judes gitu ya. Iya benar-benar kelihatan judes gitu. Kayak orang tuh mau mau negor itu takut gitu. Aku juga sampai heran. Jadi ada sempat yang ngomong ke aku pribadi gitu kan. Eh, sebenarnya tuh dulu aku tuh pengen nyapa kamu, aku pengen ngobrol sama kamu gitu. Tapi kok kayaknya kamu nggak bisa diganggu gitu ya, Kak. Kesannya judes banget. Jadi aku takut buat reach out kamu duluan. Aku sampai kayak, ah masa sih? Kayaknya nggak segitunya deh. Oke, oke, oke. Ah, ah. Bobby tahu judes nggak? Oh, judes itu agak serem nggak sih? Ya, kelihatan maksudnya judes itu kayak agak marah kelihatannya gitu kan. Kayak mukanya apa ya? Mukanya bukan kusut ya. Mukanya itu apa? Nggak bersahabat gitu loh. Oh iya, iya, iya.
Berarti Kak Naomi di sini klarifikasi ya bahwa Kak Naomi tidak seperti itu. Iya, klarifikasi saya nggak judes, beneran nggak judes. Jadi kalau mau disapa, sapa aja beneran. Nah, itu sudah klarifikasi di sini ya. Lama-lama kita jadi channel klarifikasi. Oh, jangan-jangan. Ya, Edukasi aja. jangan. Edukasi aja. Ya, ya, edukasi aja. Oke, jadi awal-awal kelihatan sebenarnya judes, nggak ramah, nggak kayak kayak kalau ditegur itu kayak serem nyeremin gitu ya. Nah, Iya. kalau bedanya sama yang sudah lama, tahu Naomi kayak apa gitu, luar dalam lah gitu, kayak gimana biasa orang ngomong. Nah, akhirnya ngobrol kan, habis mereka udah berani untuk reach out, akhirnya mereka ngobrol. Ternyata Naomi ini seru juga ya gitu, karena diajak ngobrol nyambung banget. Terus bisa ngikutin pet mereka topiknya apa gitu, terus obrolannya apa. Terus kadang juga nyeletuk-nyeletuk aneh gitu. Dari situ mereka itu nganggap aku tuh sebagai orang yang ekstrovert karena bisa ngeblend. Jadi kayak yang bikin suasana kalau lagi kumpul tuh jadi rame gitu. Itu aku. Oh, oke, oke, oke. Kalau nggak ada Kak Naomi nggak asik gitu ya. Iya, katanya sih gitu. Katanya ya. Nggak Katanya tahu lagi ini kalau di belakang. ini apa sombong-sombong terselubung. Masa gitu? Bener. Itu kan katanya. Iya, Kan iya. katanya. Kan nggak tahu. Orang-orang sih bilangnya selalu gitu. Jadi aku mau mengumpulkan omongan mereka. Oh, kayak gitu. Gitu doang sih. Heeh. Padahal setelah habis itu langsung tepar ya. Langsung ngelalai. Setelah Bener. Bener acara banget. gitu. Hmm. Bener. Jadi habis kayak ada pesta atau ada apa gitu ya, atau lagi kumpul-kumpul gitu. Sampai rumah tuh rasanya badan tuh pusing banget, terus kayak butuh tidur banget. Kalau kalau udah tidur tuh bener-bener makan. Kalau lagi libur ya, kayak contoh besok Minggu nih, kan Hmm. habis Sabtu kerja, Minggu libur kan. Hmm. Nah waktu Minggu libur tuh aku bangun tuh bisa jam 8, jam 9, jam 10. Habis Hmm. ketemu banyak orang di hari Sabtu. Biasanya kan orang-orang banyak yang ngajak Nah, ketemu di hari jarang Sabtu ketemu kan. betul, betul, betul. Iya, gitu. Gitu ya. Oke, oke, oke. Nah, coba Bobby deh tanya yang lanjutannya deh. Oh ya, Coba gimana, Bro? kan Naomi ini ekstrovert itu kok bisa gitu? Katanya kan introvert, tapi kelakuan. Gayanya kayak itu, ekstrovert. Nah itu memang belajar dari rumah atau memang kayak gitu-gitu? Apa langsung ya udah gitu aja ngalir gitu atau gimana? Gini nih, ini nih unik-unik nih, Bob. Aku cerita ini. Kan pada dasarnya sebenarnya ya, kalau karakteristik, kan biasanya kan kalau karakter itu kan nurun dari orang tua kan. Hmm. Nah, kedua orang tua aku tuh, Bob, itu dua-duanya tuh sebenarnya sama-sama introvert. Hmm. Cuman dari papaku, karena kondisi keadaan ya, papaku kan kerjanya dulu sales, sekarang udah pensiun sih. Jadi mau nggak mau dituntut buat apa ya, aktif buat ngomong gitu loh. Hmm. Jadi dari situ mungkin kan karena karakter anak cewek, nggak tahu ya, ini correct me if I'm wrong. Itu katanya sih karakter anak cewek itu nurun dari bapak ya. Hmm. Jadi kayaknya secara nggak langsung jadi ikut ketularan juga gitu. Itu pertama. Terus kedua nih Bu, karena kalau dulu kan ini toh, aku nggak serumah sama orang tua. Nah, tiap kali aku diajak ke kontrakannya orang tua aku di weekend, itu aku tuh suka ngantuk, Bob. Di jalan tuh aku gampang tidur. Jadi, mau nggak mau, supaya aku nggak tidur, orang tua aku tuh suka membiasakan aku tuh ngomong di jalan. Entah ngomong atau entah nyanyi. Pokoknya dibiasain untuk ngomong supaya aku tetap terjaga dan nggak tidur. Gitu. Jadi kadang di jalan tuh ya, di motor itu, bisa aja aku tuh baca kayak spanduk-spanduk, atau mungkin baliho, apa ya, toko, kayak gitu-gitu. Hmm. Ya asal asal ngomong aja, kayak Apapun yang bisa gitu. diomongin, diomongin lah gitu ya. Benar, benar-benar, kayak gitu. Jadi mau nggak mau tuh terlatih untuk ngomong. Jadi persepsi kan kadang ekstrovert itu orang-orang tuh sering nyamain sama kayak oh kalau kamu cerewet berarti kamu ekstrovert kayak gitu kan. Hmm. Padahal tuh enggak, enggak sama sekali, guys. Tolong. Jadi orang cerewet belum belum berarti dia itu ekstrovert. Mungkin dia
cerewet karena terbiasa, karena terlatih gitu. Hmm. Oh, Jadi dan terakhir Bob, tuh. Oke. terakhir, aku baru ingat. Karena dulu kan aku tinggal sama keluarga mama, yang di rumah itu kayak rumah keluarga gitu kan, dan mostly itu isinya tuh cewek-cewek, dari tanteku, budeku, Hmm. terus sepupuku, itu cewek semua. Ya tahu dong kalau cewek sama cewek itu kebiasaannya apa, Bob? Oh ya, apa sih? Pura-pura gak tahu. Ngobrol, Gosip, gosip. gosip, bener. Jadi kayak gitu. Jadi ya udah terlatih dari situ, Bob. Dari sesederhana itu sih, Bobby. Oh ya, itu sederhana supaya nggak ngantuk di jalan. Nah, Iya, tuh. bener. Lucu kan? Oh, amazing, amazing. Terus apa kan Naomi sering lempar topik random nggak? Biasanya Chris yang sering lempar topik random sih. Iya sih. Kalau Bobby tipe ekstrovert nggak? Nah, Bobby tipikalnya ya suka ngomong aja lah. Biasanya ya sudah terpola sih. Biasanya jelek-jelekin Chris. Bukan jelekin. Apa? Kalau kamu jelekin Chris, aku ikut deh. Oh, jangan-jangan. Nanti dua Oh, lawan jangan. satu, gak baik. Mending 1 lawan 1 ya, Chris ya. Iya, iya. Chris lawan Lebih Bob. adil, lebih adil. Terus itu, apa, ini pertanyaan random juga sih ya, dari Chris ini. Kamu kok yang mikir. Oh iya, iya. Itu, kan Naomi itu ngelempar topik paling random apa biasanya? Pernah ngelempar topik di tongkrongan atau di kumpul-kumpul gitu paling random biasanya apa? Pertanyaan random yang pernah aku lontarkan ya. Aku tuh pernah nanyain ke temanku gini, Bob. Lagi di motor nih sama sahabat gitu ya. Aku Hmm. lagi dibonceng posisinya. Tiba-tiba nyeletuk aja aku ngomong gini. Gimana ya kalau kita lagi di jalan nih, tiba-tiba kita ngambil harimau dari kebun binatang, kita dikejar polisi nggak ya? Kayaknya sih itu iya sih jawabannya. Iya sih. Jawaban temanku enggak loh. Oh enggak. Enggak, jawaban temanku enggak. Enggak, sebelum kamu ngambil harimaunya itu loh, kamu berani nggak sama harimaunya? Oh, ya bener sih. Pinter-pinter. Temennya pinter. Ya, mikir temennya. Heeh. Serandom itu sih aku kalau Keren gitu. nanyain ke temanku. Oke, oke, oke. Karena memang perlu Aduh, sih untuk bertanya-tanya itu ya. Untuk iya bertanya benar. seperti itu untuk buka. Karena tadi Naomi bilang memang buat buka omongan, dia buka buat obrolan tongkrongan seru gitu, buat kumpul seru gitu. Heeh, Jadi memang benar-benar. perlu untuk melempar topik seperti itu. Nah, tadi ini bilang gitu. Nah, ini menarik sih. Tadi kan sempat di awal bilang kalau misalnya pasti capek tidur langsung lama gitu atau gimana gitu ya. Kalau misalnya butuh nih komunikasi atau interaksi sama orang luar lah khususnya, itu terus-terusan gitu. Kayak habis ketemu dia hari ini, habis itu besok ketemu lagi, besoknya lagi ketemu lagi dan seterusnya gitu. Capek dah sih? Jawaban jujur capek, Capek. Gimana deh? capek, capek. Tapi mau nggak mau, balik lagi kayak katanya kan kita makhluk sosial ya. Hmm. Jadi ya mau nggak mau ketemu sama orang gitu loh. Kita sangat apa istilahnya tuh kita butuh orang lain gitu loh di hidup kita. Jadi mau nggak mau bukan karena berdalih capek ketemu ya pasti kalau orang introvert ketemu orang tuh capek pasti. Tapi kalau kita tidak memaksakan diri untuk berinteraksi, kayaknya ke depan tuh kita bakal menemukan banyak kesulitan gitu loh. Karena jujur dari Naomi ketemu sama banyak orang secara random itu banyak membantu sih Bob dan Chris Banyak gitu. bantu, kayak gimana contohnya? Bantu ngangkat-ngangkat gitu, pindahan rumah gitu atau gimana? Oh ini ada cerita menarik nih Bob, beneran, beneran. Berasa Hmm. kayak klarifikasi lagi nih. Ya, ya, silakan, silakan. Dulu tuh pernah Bob, waktu zaman ini benar-benar aku ingat dan akhirnya aku memaksakan diri untuk tetap akrab sama orang karena dulu waktu SMP pernah kan biasanya kalau sekolah itu aku bareng sama temen gitu kan naik sepeda kayu gitu kan. Nah tiba-tiba teman ini dari teman sebenarnya idenya dari teman bukan dari Naomi ya. Temen tuh nyeletuk bilang gini, ayo Nom taruhan sama aku gitu. Taruhan apa gitu. Kita banyak-banyakan nyapa orang yang kita lihat di depan mata kita.
Terus hadiahnya apa? Traktir makan. Oke, kan sesederhana cuman menyapa orang gitu loh secara random. Yang kita lihat di depan kita itu siapa gitu. Hmm. Kita sapa langsung. Oke, di jalan nyapa, nggak kenal tuh, bener-bener nggak kenal tuh Bob dan Chris dan Sobat Boji, bener-bener nggak kenal. Jadi cuman dilewatin, ketemu, nyapa, iya Pak Bu, permisi, iya Pak Bu, gitu. Nah, suatu hari waktu aku pulang sekolah, aku tuh nggak bareng sama temen yang biasanya barengin aku berangkat itu, jadi aku pulang sendiri. Lah kok apesnya waktu di jalan itu ternyata banku bocor. Dan itu posisi masih agak jauh dari rumah. Jadi kayak mau nggak mau kan dituntun ya sepedanya nggak bisa dinaikin. Lah tiba-tiba dari belakang itu ada ibu-ibu bawa motor berhenti terus bilang bannya bocor ya gitu. Iya bocor Bu, gimana ya gitu. Oh ya udah ikut ibu aja, dinaikin aja tuh motornya. Apa dinaikin aja sepeda kayunya di motor gitu. Kamu pegangin. Nanti ibu cariin ini, ibu cariin apa tempat tambal ban gitu. Oh gitu ya. Ya udah sih. Sebenarnya dalam hati itu takut, Bob. Karena maksudnya itu kan orang asing gitu loh. Kan nggak Pasti, kenal pasti. itu Ya. siapa. Takut Iya kan. diapa-apain Itu gitu kan. iya, pikiran-pikiran jelek itu pasti apa ya? Muncul itu nggak ini loh nggak wajar lah pokoknya bukan hal yang mengherankan gitu loh tapi nggak tahu kenapa di titik itu Naomi itu berusaha buat kayaknya percaya aja deh gitu daripada kamu kesusahan percaya aja deh sama ibu ini gitu Hmm. oke akhirnya sepeda kayunya dinaikin aku naik ke motornya akhirnya jalan nah tiba-tiba di jalan karena udah pikiran aneh-aneh ya jadi nanya nih ibu kenapa ya kok mau berhenti terus mau bantuin saya gitu padahal kan maksudnya saya nggak kenal ibu ibu nggak kenal saya gitu terus ibu itu tiba-tiba ketawa Bob Hmm. tambah bingung kan aduh kok serem ya kok malah ketawa gitu kan terus tiba-tiba ibu itu jawab loh kamu lupa ya kamu tuh loh setiap pagi tuh loh nyapa tante tante tuh loh yang rumahnya di sini kaget dong Hmm. jadi kayak oh wow ternyata menyapa itu juga bisa membantu hidup kita loh. Sesederhana cuma menyapa. Hmm. Mungkin kita nggak ingat kita menyapa siapa gitu kan. Tapi ternyata one day kalau kamu ada kesusahan atau apa ya, hal-hal darurat kayak yang Naomi tadi ban bocor tadi, tiba-tiba muncul loh, out of nowhere. Bener nggak sih? Ah. Kopi agak merinding ya. Kejadian. Apa-apa? Kopi agak merinding. Jadi gitu. Jadi agak gitu ceritanya. Oh ya, Kopi mau tanya Iya, tapi tanya lagi deh. boleh, boleh. Kenapa, Bu? Yang sering traktir siapa? Bukan itu, intinya bukan itu. Jadi Bukan kamu itu. ditraktir, Bu? Kenapa fokusnya ke yang traktir siapa gitu? Nah kan tadi kan taruhan soalnya temennya siapa kan? Kamu mau aku kenalin sama temanku? Jangan, jangan. Oh ya, nanti tapi kan perlu ya. Kan kita harus Oh, bersosialisasi. Iya benar. Harus iya bener bersosialisasi. sih, boleh, boleh. Oh Nanti iya, aku kenalin ya. soalnya Bobby banyaknya cuma di rumah sama kakak sama Chris itu gak boleh keluar-keluar. Pandemi udah kelar. Ya agak susah sih. Kamu nyebelin soalnya. Oh gitu ya. Ya gitu. Bobby kalau diajak keluar agak 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 kemana-mana soalnya takutnya bahaya. Iya, kayaknya takut sih, Bob. Kayaknya rawan kalau ngajak kamu keluar rumah tuh. Oh iya, iya. Gitu ya. Ya virtual aja. Bahayanya buat buat Chris kayaknya. Ya ya virtual aja virtual. Nah, Mm-mm. lewat virtual boleh. Nggak perlu ketemu langsung kan. Gitu. Mm-mm. Virtual boleh. Oke, oke. Nah itu ada cerita mirip-mirip sih dengan itu sih gitu. Tapi nggak langsung ke nyapa gitu ya. Oh nggak usah durasi. Nggak usah. Lain waktu aja. Durasi. Dimarahin. Nah, jadi mungkin ini tadi pembahasan kita tadi pertama kita ngomong tentang introvert, extrovert, tapi ke sini kita ngomong bahwa sebenarnya untuk bersikap
aktif, untuk bersikap ramah, untuk bersikap kita itu memang dilatih, bukan berdasarkan kamu introvert atau extrovertnya gitu. Benar. Poinnya itu. Jadi Mm-mm. biar biar konsep konsep introvert dan ekstrovert itu biar jadi lebih clear. Karena sebenarnya kalau orang mengartikan ekstrovert itu adalah orang yang menyenangkan, cerewet, atau membangun suasana gitu. Padahal ekstrovert sama introvert itu lebih ke energi seseorang kan. Kalau introvert itu kan mereka akan heal energi mereka tuh dengan berdiam diri di rumah atau menghabiskan waktu sendiri di rumah. Pokoknya lebih banyak ke istirahat ke diri sendiri. Sedangkan kalau orang ekstrovert itu kayak depending banget sama orang. Bener nggak sih? Hmm. Correct me if I'm wrong. Bener nggak? Betul Gitu. betul. Jadi kalau mereka mereka tuh kalau mungkin ke kamar mandi butuh ditemenin atau pergi ke sana kemari butuh ditemenin sama orang, lebih ke depending mereka gitu loh. Hmm. Gitu. Tapi kalau skill untuk bersosialisasi itu harus dipisahkan dari ekstrovert dan introvert Betul. gitu. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus berinteraksi dengan orang. Kalau kamu nggak berinteraksi sama orang, itu namanya antisosial. Hmm. Gitu. Ah. Jadi jangan samakan introvert dengan antisosial. Ini yang biasanya kalau ekstrovert anaknya sociable banget gitu. Kalau orang introvert antisosial, nggak gitu. Ya, 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 betul, Jadi betul. biar make it clear aja. Kayaknya selama aku akhirnya belajar tentang extrovert, introvert, dan sosial dan antisosial, aku memahami itu. Jadi Hmm. aku introvert yang banyak temennya loh. Oh iyalah, karena memang tadi itu skill sebenarnya untuk bersosialisasi, berkomunikasi, juga relate sama orang itu skill yang sangat penting dibutuhkan. Benar. Dan harus dilatih sejak dini. Mm-mm. Ini ilmu parenting ya, jadi buat orang tua di sana nanti yang akan menjadi orang tua ataupun nanti kamu mempreparekan kamu akan punya anak, latih anakmu dari sekarang untuk bersosialisasi. Iya, iya. Kebetulan Gitu. channel kita ada parentingnya juga. Iya, sama Oh iya, bener ya. sama Kak Sela ada parentingnya juga. Jadi itu juga bisa buat ngingetin para orang tua atau calon orang tua mengajarkan tentang sosialisasi penting. Meskipun Ya, tadi yang Naomi bilang nggak salah ya bahwa kadang itu kalau kita ketemu orang asing tiba-tiba baik itu bahaya soalnya. Karena kebanyakan berita-beritanya dikasih permennya isinya apa-apa kan gitu kan dan segala macamnya gitu kan. Nah itu. Jadi iya bener, bener, bener. tapi memang perlu kita belajar lebih jauh sih itu. Jadi memang ada kalanya memang perlu tahu lah kita harus sosialisasi seperti apa. Ada yang perlu kita tahu jangan sampai terlalu masuk privasi dan segala macamnya gitu. Iya benar. Jadi skill, skill, alalah, skill sosial itu nggak semerta-merta kamu hanya berinteraksi dengan orang, akhirnya kamu terlabel menjadi orang yang, wih ahli banget nih dalam bersosialisasi, gitu. Enggak, enggak. Kita harus punya aware juga dalam bersosialisasi, karena nggak semua orang itu baik, gitu. Jadi tetap waspada, tapi juga tidak mengurangi kebaikanmu ke orang juga. Gimana sih? Ya cari tengah-tengahnya lah itu ya. Gitu. Ya, Nggak benar. boleh terlalu gimana gitu. Hmm. Oke, Benar. oke. Nah itu Bobby supaya nggak antisosial itu. Singkatannya ansos. Oh iya. Iya, benar. Nah, ansos itu temennya bansos nggak sih? Yang buat orang miskin. Bukan, Ya, itu beda. kakaknya. Kakaknya itu. Mm-mm. Ah, temennya bansos. Oh ya, kan ansos dari ayah, bansos kan B. Dulu baru B. Sudah Iya, cocokologi benar, jadi. benar. Jadi cocokologi jadinya. Oke. Lucu Aduh, banget aduh. sih kamu, Bob. Boleh bawa pulang nggak? Oh jangan, jangan. Eksklusif. Eksklusif. Oke deh. Itu kayaknya kayaknya sebelum Bobby ngomong jauh kemana-mana dulu, aku. Ya, kita itu deh, kita apa tadi sudah penjelasan banyak juga tentang tipsnya juga ya kalau bagaimana sosialisasi, cara connect sama orang lain gitu. Mulai dari nyapa dulu, mulai dari kita harus melatih skill untuk membiasakan gitu. Iya. Oke deh, mungkin terakhir Naomi share deh IG-nya deh. Mungkin siapa tahu banyak juga yang ingin berjejaring lagi, berkonek lagi dengan Naomi dalam hal positif ya, karena aku pernah ketemu yang negatif juga ada. Tiba-tiba nggak Ya, jelas semoga gitu yang kan.
Yang Ya positif positifnya, nah positif yang aja positif ya. lah gitu. Nggak mau ngajak kenalan gitu. Bisa di-share IG-nya. Ya, bisa follow Instagram di SPEIGELEI. Aku spelling karena kalau dibacain, terus aku sendiri yang punya IG, ternembu. Oke oke, nanti aku masukin di deskripsi juga. Siapa tahu ada yang mau lebih Iya, kenal di lagi deskripsi. gitu. Biar tahu gitu. Oke deh, Oh. oke deh. Dari Bobby ada yang mau tanya lagi enggak? Tanya apa? Tanya lagi nggak, Bu? Itu. Apa? Ini kebiasaan kita nih. Kebiasaan kita. Oh iya. Iya. Itu kan Naomi mau tanya ke kita apa? Masa kita tanya terus gak sopan? Kalau menurut Bob ini, Iya, iya. Kenapa? Kak Kris itu introvert atau ekstrovert? Dia ini ekstrovert yang terkurung dalam introvert. Kenapa kok bisa terkurung gitu? Nah, soalnya kan dia gak banyak keluar. Senengannya dia ngobrol sama orang, tapi banyaknya di rumah, jadi nggak bisa keluar-keluar. Oh, itu karena jagain kamu itu, Bob. Bukan karena dia nggak bisa itu, Bob. Enggak lah, ada banyak kan. Itu banyak hal lah. Kenapa dia nggak bisa keluar? Iya, ada beberapa hal. Akhirnya kebanyakan kerjaan pun juga banyaknya di rumah gitu. Nggak terlalu banyak keluar juga. Karena satu dan dua hal lah gitu. Akhirnya nggak bisa sering keluar. Kalau Bobby mah ya dijagain, ngapain dijagain ya? Ya supaya katanya supaya nggak keluar-keluar. Iya, iya. Oke. Udahlah daripada semakin jauh lah ya. Ya, ya, Iya, kamu Bobi kayaknya semakin ini deh. Nantilah Bob, kita mampir ke rumahmu ya. Salah, aku. ya, boleh, boleh, boleh. Kita ngobrol private aja ya. Ya, boleh, boleh. Oke deh, makasih, makasih Nomi, waktunya sudah share tadi bahwa sebenarnya introvert nggak harus diem gitu, tapi perlu belajar yang salah satunya social skill tadi, skill komunikasi, sosialisasi gimana. Karena kebutuhan kita akan susah juga kalau kita nggak bisa terhubung dengan orang lain gitu. Benar, Oke, setuju gitu. itu. Jadi Aha. jangan takut salah atau jangan takut gagal untuk berinteraksi sama orang. Karena kalau dari aku pribadi ya, Mhm. apapun interaksi kita atau nanti jalannya bagus atau jalannya buruk kan kita intinya mencoba dulu untuk berinteraksi. Entah itu gagal atau berhasil, urusan belakang yang pasti dari setiap interaksi kita tuh pasti ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Oke, oke. Oke, itu closing statement yang bagus banget sih itu. Oke deh, makasih, makasih, makasih waktunya Num. Nanti kalau ada apa-apa, mungkin kangen nge-podcast lagi, ngobrol lagi lah kita. Kita ber, Oke, berbicara top lain-lain hal lagi. boleh, 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 boleh. Oke, oke, oke. Thank you. Bilang dulu, Bobby. Thank you, karena infonya. Bye bye, Ya, bye bye-bye. bye. Sampai ketemu lagi sobat Bocin.